Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang cantik, ganteng, soleha, dan soleh? Semoga semua sehat dan tetap semangat. Bertemu kali dengan ibu hari ini, yaitu Ibu Tendri. Ya, pada kali ini Ibu Tendri akan menyampaikan materi video pembelajaran. Video pembelajaran yang menarik dan sangat penting untuk kalian pelajari. Apakah itu? Inilah dia materi ide pokok dan informasi dalam teks. Oke? Untuk informasi dalam teks atau ide pokok ini yang kita pelajari apa saja? Nah, coba perhatikan di sini. Kita akan belajar tentang apa itu ide pokok dan nama lain dari ide pokok, juga cara-cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Oke? Perhatikan untuk ide pokok. Apa itu ide pokok? Tentunya ini adalah pengertian ide pokok. Kita harus tahu dan harus bisa menentukan kalimat utama. Ibu tadi kasih tahu penekanannya, kalimat utama itu biasanya berada di awal kalimat. Ya, di awal kalimat. Tetapi bisa juga di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat biasanya ada clue dengan demikian, oleh karena itu, jadi. Nah, biasanya kalimat utama itu ada di akhir, yaitu berupa kesimpulan. Tetapi hampir sebagian besar dalam sebuah teks bacaan itu, kalimat utama itu berada di awal paragraf atau di awal kalimat. Nah, sekarang Ibu contohkan beberapa atau satu contoh paragraf ya di sini. Kita baca. Udang windu dipelihara dalam sebuah tambak. Udang windu dipelihara dalam sebuah tambak di tepi pantai. Ibu ulangi ya kalimat pertamanya. Udang windu hidup di air payau. Air payau adalah air laut yang dicampur dengan air tawar. Sebelum udang dipelihara, para petani memupuk tambaknya agar tumbuhan air dapat hidup subur. Kalau tumbuhan air hidup subur, berarti makanan udang yang dipelihara telah dicukupi. Dari paragraf ini, dari teks tersebut, kita tentukan dulu mana kalimat utama, kalimat inti ya anak-anakku, kalimat inti dalam bacaan tersebut. Yang mana itu merupakan yang pokok yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, ternyata kalimat utamanya atau kalimat intinya adalah udang windu dipelihara dalam sebuah tambak di tepi pantai. Oke, clear ya? Karena ini sebagai bagian bahasan yang dibahas, yaitu tempat atau udang windu dipelihara. Nah, berarti ide pokoknya karena kita ambil dari kalimat utama, bisa kita sebutkan ide pokoknya udang windu dipelihara dalam suatu tambak. Boleh nggak yang lain? Boleh. Misalnya udang windu dipelihara dalam tambak, atau misalnya di sini mengurangi kata-kata yang lain. Bisa saja. Jadi kalimat ide pokok itu adalah menyimpulkan dari kalimat utama. Jadi lebih di-split, lebih disingkat supaya jelas maksudnya. Kemudian ketika kita sudah tahu ide pokok dalam suatu teks bacaan dengan mudah kita temukan, maka juga yang perlu kamu ketahui dan pelajari itu adalah menemukan informasi penting dari sebuah teks. Ini kerap kali atau sering kali ditanyakan atau menjadi bahan-bahan materi ujian ya. Salah satunya seperti itu. Cara menentukan informasi penting dalam sebuah teks yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam teks tersebut. Misal menggunakan kata tanya apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan sebagainya. Jadi kita menanyakan misalnya kapan saya itu datang ke rumahmu, atau di mana udang tambak itu dipelihara. Nah,
hal-hal yang bisa ditanyakan di dalam informasi dalam teks itu adalah menjadi informasi yang penting dalam teks tersebut. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kalimat atau paragraf tersebut itu menjadi informasi yang penting. Contoh seperti di mana udang dipelihara. Nah, di jawabannya adalah di tambak. Berarti informasi penting dalam teks tersebut, udang windu dipelihara dalam tambak. Oke, anak-anakku sekalian, informasi ini akan kita lanjutkan dengan kita mempelajari dan banyak membaca berbagai teks. Ingat, bahasa Indonesia itu perlu membaca, dan membaca. Di samping juga kita belajar untuk berbicara, ya. Karena dengan kita banyak membaca, muatan pikiran otak dan isi dalam wawasan kita itu akan semakin bertambah. Ibu harapkan kita di sini setelah ini kita akan banyak membuka teks-teks yang berkaitan dengan tema kita, yaitu tentang organ gerak pada makhluk hidup. Demikian yang Ibu sampaikan. Semoga kalian tetap semangat. Mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Bisa. Allahu Akbar. Yes. Oke deh. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.